لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang golongan yang sangat mulia yang Allah sering sebut dalam Al-Qur'an, yaitu golongan al-muhsinin atau al-muhsinun. Itu orang-orang yang berbuat ihsan. Lafal al-muhsinin saja dalam Al-Quran mungkin lebih dari 30 kali Allah sebutkan tentang mereka ini al-muhsinin. Belum lagi dalam bentuk lafal-lafal yang lain seperti al-ihsan atau ahsinu, ya, al-husna, al-hasan, ya. Lafal yang terkait dengan al-muhsinin atau al-ihsan sangat banyak dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah mencapai derajat al-ihsan. Yang kita tahu dalam maratibuddin, dalam tingkatan-tingkatan agama, maka yang paling tinggi adalah derajat al-ihsan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Jibril yang masyhur ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun Islam yang 5, yaitu syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Kemudian Jibril bertanya lagi pada tingkatan yang lebih tinggi, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada ya, amna. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah, ya, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami Islam. Walamma yadukhil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kalian, ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadukhil imanu fi qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke hatinya. Yaitu isyarat bahwasanya ada derajat orang yang muslim tapi belum sampai pada derajat orang yang beriman, ya. Dan ketika sudah sampai pada derajat iman, yaitu Islamnya semakin baik, kemudian amal hatinya semakin kuat, maka dia sampai derajat iman. Ternyata di antara orang beriman ada yang spesifik lagi, itu orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Rasulullah tadi kasih definisi. Orang yang muhsin adalah jika engkau dikatakan muhsin jika anta wudallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Ini derajat tidak mudah, ini derajat perlu perjuangan, perlu ilmu, perlu praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga seorang mencapai derajat ihsan, ya. Dia butuh ilmu dan juga butuh praktek. Kalau sekedar ilmu saja tanpa praktek maka tidak masuk ke dalam hati. Tapi ilmu dipraktekkan sampai akhirnya dia mencapai derajat ini sehingga menjadi suatu kebiasaan baginya. Setiap dia beramal soleh, maka dia merasa seakan-akan dia melihat Allah sedang melihatnya, dia seakan-akan melihat Allah di hadapannya, atau dia yakin Allah sedang melihatnya beramal soleh dengan amal soleh tersebut. Dan ada perkataan indah dari
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya pondasi kebahagiaan terhadap seorang dibangun di atas dua hal. Pondasi kebahagiaan dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama manusia. Siapa yang mengumpulkan dua hal ini dalam ibadah, dia sangat ikhlas dan dia sangat peduli kepada orang lain, dia membantu orang lain, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. Oleh karena orang paling bahagia adalah para nabi. Orang paling bahagia adalah para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bahagia karena dia sangat ikhlas dalam beribadah dan sangat membantu sesama manusia, sangat bantu para sahabat, dan itulah kebiasaan para nabi. Lihatlah Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih kecil berbicara, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan di antara tafsiran berkah, Nabi Isa disebut berkah, yaitu mu'alliman lil khair wa qada'an li hawaijin nas. Beliau suka mengajarkan kebaikan dan suka memenuhi kebutuhan orang, suka membantu kebutuhan orang lain. Ini sifat para nabi. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dia dalam kondisi kelaparan sampai di kota Madian. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim ra'ataini tadhudan. Ketika dia sampai di sebuah mata air di sumur, dia lihat orang-orang pada ambil air. Ternyata dua wanita ada yang nahan-nahan kambing mereka tidak ikut ambil air. Maka Nabi Musa langsung, ini para nabi seperti suka menolong orang lain, langsung dia terpanggil, dia mengatakan, ma khatbukuma, apa yang buat kalian tidak mengambil air? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Berkatalah dua wanita tersebut, kami tidak bisa ngambil air karena akan bercampur baur dengan lelaki. Kami ngambil air kalau mereka udah pergi dulu, baru kami ambil air. Sementara harusnya yang ngambil air bapak kami, namun bapak kami sudah tua. Makanya kami yang turun tangan langsung. Kata Allah, fasaqa lahuma tsumma tawalla ila dhil. Langsung Nabi Musa ambilkan air buat mereka berdua tanpa berharap pamrih sama sekali. Kemudian dia pun karena kelaparan, dia pun berbaring di bawah sebuah pohon yang rindang, kemudian berdoa kepada Allah. Demikianlah para nabi, mereka adalah orang yang paling semangat memberi kebaikan kepada umatnya, ya. Paling semangat memberi kebaikan kepada umatnya, ya. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari manusia, dari bangsa Arab. Ketika itu turun kepada orang-orang Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi kalau ada yang memberatkan para sahabat, Rasul juga merasa berat. Dan dia sangat semangat untuk kebaikan kepada para sahabat, pada kaum mukminin. Dari sini, siapa yang ingin bahagia, maka hendaklah dia mengumpulkan dua hal ini, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, semangat memberi kebaikan kepada orang di sekitarnya, baik anaknya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, keluarganya, kaum muslimin secara umum. Jika pikirannya selalu berada pada dua poros ini, gimana bisa ikhlas beribadah, bagaimana bisa membantu orang lain, maka dia akan menjadi orang paling bahagia. Saya nggak usah bicara tentang Rasulullah SAW. Kita dulu punya guru, ya, namanya Ustaz Abu Sa'ad, rahimahullahu ta'ala. Tidak ada bencana alam di Indonesia kecuali dia paling semangat mengantarkan bantuan. Tidak ada musibah, bahkan luar negeri ke Yaman ada banyak masalah di sana, dia bantuan kemanusiaan di Yaman, di Palestina, di Suriah, dia paling semangat ke sana. Ya. Tidak ada letihnya kalau kita lihat apa? Tidak ada letihnya dalam membantu orang lain. Saya bilang Allah pasti berikan dia kebahagiaan. Ya. Ketika dia membagi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah juga berikan dia apa? Kebahagiaan. Kalau kita bilang capek, apa enggak capek? Justru dia bahagia di situ. Bahagia membantu orang lain, bahagia membantu orang lain. Maka siapa yang ikhlas dan biasa berbuat ihsan kepada orang lain, maka dia akan bahagia. Dan dua sifat ini, ikhlas, membantu orang lain, ini terkumpul pada makna ihsan. Orang sepertinya adalah orang yang muhsin, orang ihsan, yang ketika beribadah dia merasa sedang melihat Allah Subhanahu wa taala,
dan dia juga semangat membantu orang lain. Karenanya wajar jika dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ihsan. Ya, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, berihsanlah kalian. Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, ya. Ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Dan terlalu banyak ayat, insyaallah nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan berbuat ihsan. Sebelum kita bahas tentang fadilah atau keutamaan berbuat ihsan, kita akan jelaskan tentang makna ihsan dan bagaimana kita mempraktekkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan tadi, ihsan secara ilmu mudah dipelajari, namun praktek susah. Tetapi kalau seorang selalu mengiringi ilmunya dengan prakteknya, dia iringi, maka akan terpatri dalam hatinya. Dan ini sama dengan masalah-masalah akidah yang lain. Kalau kita bahas tentang sabar, kita tahu secara teori sabar adalah begini, keutamanya gini. Tapi kalau praktek untuk sabar susah. Tapi kalau kita praktek sedikit demi sedikit, akhirnya terbiasa. Secara ilmu kita tahu sabar adalah menahan diri, tidak menunjukkan kejengkelan atas keputusan Allah. Tetapi prakteknya kalau ada kita sakit sedikit kita marah. Kita ada terkena musibah sedikit kita tidak terima, ya. Itu berarti kita kurang sabar. Tapi kalau kita latih diri, makanya sabar namanya kan sabar al-habsu, menahan diri. Mau marah, mau tersinggung kita tahan. Sehingga lama-lama terbiasa, ya. Jadi semua terkait akidah butuh ilmu dan juga butuh praktek sehingga menjadi serasi dan jadi sajiyah kebiasaan seseorang. Sama kalau kita bicara tawakal, apa tawakal? At-tawakkul itu i'timadul qalb 'ala Allah. Ya. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi yang memutuskan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, sambil berusaha, ma'akhdil asbab, sambil berusaha. Tapi betapa sering ketika kita menjalankan kegiatan sehari-hari kita tidak tawakal. Tawakal kita bukan kepada Allah tapi kepada sebab yang di depan mata kita. Kita cari rezeki, kita tawakalnya kepada bos. Kita cari rezeki, jualan, kita tawakalnya kepada para penjual. Seakan-akan penjual yang pembeli, yang konsumen yang memberi rezeki pada kita. Padahal yang mendatangkan konsumen tertarik untuk beli produk kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita diterima di kantor tersebut ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan bos baik sama kita juga siapa? Allah. Harusnya kita tawakal kepada Allah, tetapi sering hati kita bertawakal kepada sebab-sebab di depan mata. Sama kita berobat, kita tahu yang menyembuhkan Allah, tapi sering kita bertawakal kepada dokter, ya, kepada obat, ya. Nah, untuk senantiasa selalu bertawakal, bukan cuma ilmu, harus diiringi dengan amalan sedikit demi sedikit sehingga menjadi suatu kebiasaan, jadi akhlak seseorang. Nah, demikian juga ihsan. Ihsan kita akan belajar secara teori dan kita harus berusaha praktek sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak menyengaja untuk praktek, nggak bakalan bisa ihsan. Hanya ihsan sesekali saja. Ihsan sesekali aja. Coba belajar tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah kalau ilmunya luar biasa, mempraktek berat. Praktek apa? Berat. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kalau paksa lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama ketagihan. Kalau punya duit banyak, engkau nggak habis ya. Ketagihan. Pingin apa? Sedekah. Tapi kapan ketagihannya? Saya itu butuh ilmu serta praktek sehingga menjadi sajiyah, sudah menjadi perangai, menjadi kebiasaan. Maka ilmu agama ini bukan cuma pinter teori, kita harus juga mempraktekkan. Praktek tanpa teori juga akhirnya kadang-kadang menimbulkan apa? Kesalahan. Maka kita menggabungkan keduanya. Ya. Itulah doa yang sering kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maknanya ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan jalan-jalan orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Apa yang orang murkai? Yaitu Yahudi yang berilmu tidak beramal, dan yang sesat Nasara yang beramal tidak berilmu. Yang beramal tidak berilmu. Nah, kita ketika membahas permasalahan akidah apapun, masalah keimanan, bukan cuma teori, kita berusaha mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas salah satu tingkatan maratibuddin, tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu namanya ihsan. Ihsan. Saya sudah katakan tidak semua orang muslim beriman dan tidak semua orang beriman mencapai derajat apa? Ihsan. Sekarang kita bicara teorinya.
untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata majal atau ranah ihsan itu sangat luas. Ranah ihsan sangat luas. Rasulullah bersabda ketika ditanya malaikat Jibril yang menjelma jadi Arab Badui, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Siapa sih orang muhsin itu? Maka Rasulullah berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Rasulullah sebutkan dua tingkatan. Kau beribadah seakan-akan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu di dunia kita enggak bakalan bisa melihat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan seakan-akan engkau melihat Allah. Namun kau tidak bakalan bisa melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, mata kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jangankan Allah, sekarang banyak yang tidak bisa kita lihat. Malaikat tidak bisa kita lihat, matahari tidak mampu kita lihat lama-lama. Banyak hal yang kita tidak mampu melihatnya. Makanya ketika Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani." Kau tidak bakalan mampu melihatku. "Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, lihatlah kepada gunung. Kalau gunung masih kokoh, kau akan bisa melihatku. Tatkala dia melihat ke arah gunung, maka Allah bertajalli, mulai menampakkan dirinya. Cahaya sedikit, gunung itu pun hancur, tak mampu menahan cahaya Allah. Musa pun pingsan. Musa setelah itu berkata, "Inni tubtu ilaik." Aku bertobat kepada engkau. Ya. Maka, tapi Allah menghibur Nabi Musa. Allah mengatakan, kenapa Nabi Musa minta ingin lihat Allah? Karena dia rindu, kata para ulama. Dia sudah bicara langsung dengan Allah dan dia merasa kebahagiaan. Maka dia ingin tingkatkan kebahagiaannya dengan melihat langsung Allah. Yang mendengar suaranya saja Musa sudah bahagia. Tapi tidak mampu karena di dunia Allah tidak menjadikan manusia untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Gunung saja hancur, apalagi manusia yang betul lemah. Ya. Setelah itu Allah mengatakan, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Allah hibur dia, "Wahai Musa, meskipun kau tidak melihat aku, sungguhnya aku telah memilih engkau, ya. Di antara manusia aku pilih engkau. Birisalati wa bikalami, yaitu aku kirimkan risalah, aku jadikan engkau seorang rasul, aku tuliskan Taurat bagimu, wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau." Ya. Jadi jangan bersedih. Ini disebut kata sebagian ahli tafsir, Allah memuji Nabi Musa karena meskipun Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, sungguhnya dia adalah Rasul yang terpilih. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj sudah sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya, ya, sampai Abu Dzar bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah kau melihat Allah? Itu sudah saking dekat, sudah bertemu, dapat perintah sholat 5 waktu langsung tanpa melewati Jibril, langsung. Tanpa melalui apa? Jibril, ya. Ini aumi wara'i hijabin. Ya, Allah tidak memberi wahyu kepada rasulnya illa wahyan aumi wara'i hijab aw yursili rasulan. 3 kemungkinan, dengan wahyu atau dengan dibalik tabir, yaitu bicara langsung, atau dengan mengutus rasul, yaitu malaikat. Ini aumi wara'i hijabin. Maka Rasulullah sudah sangat dekat dengan Allah, maka Abu Dzar bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Allah? Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Ada cahaya yang menghalangi bagaimana aku bisa melihatnya. Dalam ayat riwayat yang lain, "Ra'aitu nuran," aku melihat cahaya. Itu hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah dengan kemampuan fisik yang berbeda, ya. Sebagaimana manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan matahari jarak 1 mil, mereka kuat. Sebagian penghuni neraka disiksa tidak mati-mati. Artinya mereka dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah. Di antaranya penghuni surga dipersiapkan oleh Allah dengan mata yang baru yang mampu untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga dan tambahan. Ziyadah ditafsirkan oleh dalam hadis-hadis yang sahih, maksudnya melihat wajah Allah. Dan itulah puncak kelezatan
di surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala berhadap-hadapan. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati." Kalian benar-benar pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian, itu berhadap-hadapan. Sebagaimana kalian melihat rembulan purnama, rembulan di malam bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan saling desak-desakan. Karena yang dipandang di atas beda, kalau yang dipandang di depan tentu akan ada yang tinggi susah, tapi yang dipandang di atas semua bisa melihat dengan mudah. Itu nanti, sekarang kita nggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan fisik kita tidak mampu ya. Tapi di akhirat nanti lihat jin, lihat malaikat, penghuni neraka lihat iblis. Selama ini cuma cerita dengar jin-jin doang, ini ketemu nanti sama iblis. Mudah-mudahan kita nggak ketemu ya. Yang ketemu berarti di neraka jahanam. Tapi mata sudah berbeda ya. Fabasaruka yauma hadid, bahkan Allah menyebut orang begitu meninggal matanya jadi tajam. Fabasaruka yauma hadid. Pandanganmu ketika meninggal dulu jadi apa tajam. Orang sudah meninggal dia melihat malaikat maut, dia melihat malaikat, ini beda. Oleh karenanya saya ingin sampaikan ini sekedar masalah akidah bahwasanya di dunia kita enggak mungkin lihat siapa? Allah. Tetapi di akhirat kalau masuk surga akan bisa melihat Allah dengan penuh keindahan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa cinta. Maka Nabi mengatakan, ya, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat apa? Allah. Jika kau di surga, kau melihat Allah, tentu kau dengan begitu bahagia, dengan penuh pengharapan, dengan penuh harapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh mencintai Allah. Beribadahlah seperti itu, seakan-akan kau melihat siapa? Allah. Tapi yang bisa seperti itu tidak susah. Menghadirkan seperti itu ketika beribadah susah. Makanya Rasulullah sebutkan derajat di bawahnya yang juga masih ihsan. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak mampu menghadirkan perasaan seperti itu, seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka yakinlah Allah melihatmu. Itu sudah cukup. Ketika kau beribadah kau merasa Allah sedang melihatmu. Maka ini derajat ihsan. Salah satu ranah ihsan adalah berbuat ihsan ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadirkan dalam diri bahwasanya Allah sedang melihat apa? Kita. Tapi kalau kita seakan-akan bisa sedang melihat Allah kemudian dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh harapan, dengan penuh rasa takut, maka itu yang terbaik. Tapi belum tentu kita bisa. Maka kita beranjak pada tingkatan yang kedua, yang insyaallah lebih mudah untuk kita lakukan. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka dalam banyak ayat Allah menyebutkan bagaimana Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Seperti Allah mengatakan, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat seluruh apa yang kalian lakukan. Allahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kita kerjakan. Allah melihat dan Allah mengetahui dengan detail. Allah mengatakan misalnya terkait dengan infak, terkait sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kalian sembunyikan, kalau kalian tampakkan sedekah karena tetapi ikhlas, maka itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah tidak ada yang tahu, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah khabir, maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Itu kalau kalian sudah sedekah meskipun enggak ada yang tahu, Allah tahu karena Allah lihat. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang salat. Kata Allah, bagaimana Allah melihat kalian ketika sedang salat. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil 'alal azizir 'alal wa tawakkal Allahil wa tawakkal 'alal hayyil wa tawakkal, kata Allah, alladzi yaraka, saya lupa ayatnya. Wa tawakkal 'alallahil azizir rahim alladzi yaraka hina takum. Sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Benar. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Siapa yang Maha perkasa lagi Maha penyayang tersebut? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri sedang salat. Ini Allah menggunakan
fi'il mudhari, itu present tense, yaitu Allah sedang melihat engkau. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri hendak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, innahu samiul alim. Dan engkau, Allah melihat engkau ketika kau bergerak bersama orang-orang yang sujud, yaitu rukukmu, sujudmu, tasyahudmu. Ya, ketika kau berdiri, ketika kau baca Quran, Allah lihat semuanya. Allah lihat luarmu dan batinmu. Ya. Innahu samiul alim. Sungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau kita hadirkan ayat ini, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada zat yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, Ar-Rahim, yang sangat menyayangi. Maka inilah ihsan. Ketika sedang salat, kita merasa ada zat yang Al-Aziz, yang Maha kuasa, Maha perkasa, Maha hebat. Selain dia Maha hebat, dia Maha Rahim, Maha menyayangi, menyayangi hamba-hambanya, Maha menyayangi kita, yang apalagi kita sedang salat. Alladzi yaraka hina taqum. Sehingga ketika kita menghadirkan ini, kita fokus. Kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum, yang sedang melihatmu ketika kau sedang berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan demikian juga gerakan-gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Dari awal kau berdiri takbiratul ihram, kau ruku, kau baca Al-Fatihah, baca surat, duduk di antara dua sujud, kau i'tidal, tasyahud, Allah lihat zahirmu dan batinmu. Maka ketika kita merasa Allah sedang melihat kita, maka mudah bagi kita untuk ikhlas dan khusyuk. Maka orang yang ihsan mudah untuk ikhlas dan juga mudah untuk apa? Khusyuk. Kenapa? Karena dia merasa Allah sedang melihat. Ketika dia merasa orang sedang melihat, maka dia terlupakan dari komentar manusia. Dia terlupakan dari penilaian netizen karena dia sedang sibuk dengan penilaian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sekarang sibuk mencari validasi dan pengakuan netizen? Karena ihsannya hilang. Ihsannya apa? Hilang. Sehingga dia butuh pengakuan. Update lagi. Publish lagi. Karena dia butuh pengakuan. Tapi seandainya dia merasa Allah melihat dia secara detail, luar dalam Allah lihat. Ya. Alimum bidzati sudur, Allah mengetahui apa yang bergulir dalam hatimu, maka dia akan fokus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan khusyuk, ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhum min Qur'anin wa ma ta'maluna min khairin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufidhuna fih. Kata Allah, tidaklah kau dalam kondisi apapun, tidaklah kau baca Quran apapun, tidaklah kau beramal soleh apapun, kecuali kami menjadi saksi atas kalian ketika kalian melakukannya. Perhatikan. Kita baca Quran, Allah lihat enggak? Lihat. Kenapa kita baca Quran tidak serius? Karena kita tidak sedang merasa dilihat oleh Allah. Tapi kalau kita baca Quran sambil menghadirkan Allah sedang menilai saya baca Quran, maka kita akan baca dengan tartil, dengan baik, dengan tadabbur. Bahkan amal apa kebaikan apapun, wa ma ta'maluna min amalin, apapun yang kalian lakukan, amal kebaikan apapun, wa ma takunu fi sya'nin, dalam kondisi apapun, kecuali kami menjadi saksi atas kalian. Istufidhuna fi, ketika kalian sedang melakukannya. Ini salah satu makna atau ranah ihsan adalah merasa dilihat Allah ketika sedang beribadah. Sehingga, tapi sulit kita menghadirkan itu. Tapi kalau kita latihan bisa. Kita misalnya mau bangun malam, alarm berbunyi jam 3:30. Tuh. Kapan kita mudah bangun? Allah sedang lihat saya, Allah sedang nilai saya. Lalu kita bangun mudah. Karena kita sedang dinilai oleh siapa? Allah. Saya bangun ini, saya sedang cari muka sama Allah, Allah lihat saya. Karena saya mau cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk bangun. Tapi kalau ihsan tersebut hilang, kita enggak semangat. Nanti aja lah. Tapi kita ketika sedang merasa cari muka, Allah pasti lebih perhatian. Ya. Karena makanya dalam hadis Allah mengatakan, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku dekat dengan dia satu hasta. Jadi kalau kita merasa cari muka, berusaha dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat daripada itu. Allah akan lebih dekat daripada itu. Kita berusaha diperhatikan Allah, Allah akan perhatikan lebih daripada yang kita harapkan. Nah, kalau kita hadirkan itu, bangun malam mudah. Bangun malam mudah. Cuma ihsan ini tidak mudah. Makanya dia derajat orang iman yang paling tinggi, ihsan. Kenapa kita sholat tidak khusyuk, pikiran kemana-mana? Karena kita tidak sedang merasa dinilai oleh Allah. Itu masalahnya. Kenapa kita baca Quran sekedarnya?
Karena kita tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa mencari validasi dari netizen. Sudah terbiasa mencari pengakuan dari manusia. Maka ranah paling utama dalam ihsan adalah beribadah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ranah ihsan. Ranah kedua ini secara umum ibadah kita kepada Allah. Yang kedua ranah ihsan adalah ibadah kita terkait muamalah dengan manusia, dan ini pembahasannya panjang, ranahnya sangat luas. Jadi kalau kita bisa bagi ihsan itu dua. Ihsan ilallah fil ibadah dan ihsan ilal khalq fil muamalat. Ihsan kepada Allah yaitu dengan kita beribadah dengan merasa sedang melihat Allah atau sedang dilihat oleh apa? Allah. Yang kedua berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika kita bersedekah, ketika kita berbakti sama orang tua, ketika kita berbuat baik kepada istri, ketika kita mengurus anak-anak, ketika kita berdagang, ketika bahkan kepada hewan, ketika kita ngurus kucing, ketika kita ngurus hewan yang kita miliki, semuanya kita berbuat ihsan kepada makhluk, tetapi tetap menghadirkan bahwasanya ketika kita sedang bersedekah, kita yakin Allah sedang melihat. Dan ini sangat memudahkan kita untuk ikhlas. Misalnya, ketika kita berbakti sama orang tua, hadirkan dalam diri kita bahwa saya berbakti kepada orang tua karena perintah siapa? Perintah Allah. Kemudian saya memberi hadiah kepada orang tua, saya menolong orang tua karena Allah sedang melihat saya melakukannya. Sehingga ketika itu kita benar-benar ikhlas dan kita tidak butuh pamrih dari orang tua. Ketika kita berbuat baik, misalnya kita sedekah kepada kerabat atau kepada orang miskin di jalan, atau kita datang kepada seorang yang sedang dalam penderitaan, kita bantu dia. Hati kita, ya Allah, inilah saya bermuamalah dengan dia, tapi hakikatnya saya sedang bermuamalah dengan Engkau. Kalau Kau sudah lihat saya melakukan, sudah selesai urusan. Sudah selesai urusan. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun perbuatan yang kalian lakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah sampaikan dalam banyak ayat. Ya. Sungguhnya Allah mengetahui. Sehingga yakinlah muamalahmu bukan dengan orang itu, tapi muamalah dengan siapa? Allah. Karena kau tahu Allah sedang melihatmu. Dan ini membantu kita untuk semangat berbuat ihsan kepada makhluk dengan tetap menjaga keikhlasan. Tetapi kalau ihsan ini hilang, kita berbuat baik sama orang, kita butuh validasi, butuh pengakuan, butuh balas budi, sehingga sulit lepas dari kebiasaan kita yang seperti itu. Pengennya dibalas kebaikan, pengennya diakui kebaikan. Nah, orang kalau masih begini berarti belum ihsan. Ihsan itu dalam perbuatan apapun, dalam ibadah kepada Allah merasa diawasi oleh Allah, dan ketika berbuat baik kepada sama makhluk juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah berfirman dalam banyak ayat tentang ihsan, misalnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana telah berbuat baik kepada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan, kata Allah, memerintah kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ya. Rasulullah juga mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jadi perintah berbuat ihsan sangat banyak. Taib. Di antara bentuk-bentuk ihsan, ya, seperti ihsan dalam berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kata Allah, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ini Allah sebutkan, dan kepada kedua orang tua berbaktilah ihsana dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat ihsan, ya. Berbuat ihsan. Ini di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada orang terdekat kita yang punya jasa tidak mungkin kita balas, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita hadirkan ihsan, kita berbuat baik sama orang tua, mau dia ngomel, mau dia apa, kita sabar. Karena yang perintahkan kita berbakti kepada orang tua siapa? Allah. Dan ketika kita sedang berbakti, kita tahu Allah sedang melihat. Sehingga kita enggak butuh validasi dari orang tua. Sebagian orang, subhanallah, ya Ustaz, saya sudah berbakti sama orang tua, saya tidak pernah dianggap. Ya sudah, kau tidak perlu anggapan dari orang tua. Yang penting Allah yang menganggap.
Bahkan saya sudah berbakti sama orang tua masih mendahulukan kakak saya, mendahulukan adik saya. Padahal saya sudah kasih duit banyak, saya sudah bantu waktu saya. Jangan, berarti kau belum ihsan. Kau baru ihsan secara garis di antara, bukan ke atas. Kalau di antara ya benar kita bisa ihsan secara zahirnya kita. Tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah hatimu. Ketika kau berbuat sama orang lain, kau berharap ganjaran dari siapa? Allah. Kau cari muka kepada siapa? Allah. Kalau kita selalu mengharapkan validasi manusia, kita capek. Menderita. Karena tidak semua orang kita buat baik sama dia, dia balas kebaikan. Tidak semua orang. Maka yang penting Allah sudah tahu, sudah selesai. Allah sudah tahu, maka sudah selesai. Kemudian berbuat ihsan terutama kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah butuhkan kebaikan kita. Makanya Allah mengatakan wabil walil ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Yang orang-orang yang lemah ini, mereka lah orang yang sangat-sangat butuh kepada ihsan orang lain, ihsan kita. Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, apa wasiat Nabi? Rasulullah SAW berkata, as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat. Itu hubungan engkau dengan Allah. Yang kedua, perhatikanlah budak-budak kalian. Itu hubungan engkau dengan orang bawahanmu. Budak adalah strata paling rendah dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau pekerja ya dia bukan budak, kita harus gaji dia. Budak nggak perlu digaji. Zaman dulu ada budak kita beli selesai milik kita. Mau diapain terserah kita. Justru pada strata yang paling rendah ini Allah suruh perhatian atau Nabi suruh perhatian. Karena biasanya terlupakan untuk berbuat ihsan. Karena tidak ada pamrih yang diharapkan dari orang-orang lemah seperti ini. Maka justru orang-orang yang lemah hendaknya kita memberi perhatian khusus. Dan ini menunjukkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan as-salat wa ma malakat aimanukum, perhatikanlah budak-budak kalian ya. Kalau ada orang lemah kerja sama kita, anak buah kita, ya bawahan kita, ya suruhan kita, maka berbuat baiklah kepada dia ya. Ya. Bahkan Rasulullah berkata tentang pembantu para budak, kata Rasulullah SAW, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sungguhnya budak-budak kalian, bantu-bantu kalian adalah saudara-saudara kalian yang Allah anugerahkan kalian untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi penguasa mereka. Siapa yang Allah jadikan saudaranya di bawah kendali dia, maka berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Allah ingatkan ikhwanukum, mereka saudara-saudara kalian. Mereka juga manusia seperti kita, mereka juga saudara seperti kita, mereka juga punya keluarga, kita punya keluarga. Kadang kita lupa ihsan sama orang sebenarnya, karena kita kasih gaji, kita terkadang tidak berbuat ihsan. Jadi di antara ihsan yang sangat dianjurkan adalah ihsan terhadap orang-orang yang lemah. Itulah kita cari muka di hadapan Allah. Ada orang lemah kita bantu, kita. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi, "Kan na'fu an khadim?" Ya Rasulullah, kita maafkan pembantu sehari berapa kali? Kata Rasulullah, 70 marrah, 70 kali. Karena pembantu potensi untuk salah banyak atau tidak? Banyak. Dia mungkin enggak paham, kurang ngerti, letih, capek, dan macam-macam. Ya, maafin. Ya. Saya sering cerita, saya sempat punya pembantu. Ya. Saya mikir kok bisa begitu, tapi begitulah pembantunya. Tentu tidak semua, tapi ada. Jadi istri saya bilang, jadi ada ibu-ibu, nenek-nenek, dia minta bantuan, ada perlengkapan anak bayi atau apa, ya, buat cucu saya. Oke, istri saya siapin. Dia bilang, "Bi, nanti ini antar ke nenek itu." "Oh ya Bu." Dia antar, sampai di gerbang satpam, tanya, "Bi, mau kemana?" "Ah, ini motor ini ada disuruh ibu ke nenek itu." "Buat siapa?" "Buat cucunya." "Saya juga punya cucu, Bi." "Buat cucu saya." "Ya udah buat bapak aja." Subhanallah, ini nyata, ini kisah nyata. Habis itu dia pulang dia tidak lapor. Kayaknya tugas sudah selesai. Dia tidak lapor. Lama-lama sore-sore nenek telepon. "Bu, kok belum diantar?" Sudah dari pagi. "Bi, tadi kan sudah antar." "Oh enggak Bu, tadi saya mampir ternyata satpam juga punya cucu, ya saya kasih dia aja."
Masya Allah. Ini seperti ini bagaimana? Ingat hadis Nabi kan na'fu an khadim. Berapa banyak kita maafin pembantu dalam sehari? Kata Nabi 70 kali. Ini baru sekali. Masih ada 69 kali. Maksud saya, ya terkadang disitulah kita butuh berbuat apa? Ihsan. Orang yang tidak mampu, yang tidak mengerti, yang ya sudahlah. Dan disitulah kita benar-benar tulus karena Allah. Karena nggak ada pamrih yang kita harapkan. Beda kalau kita berbuat sama orang yang kita masih harapkan pamrihnya. Di sini ihsan kita benar-benar teruji karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ranah kita berbuat ihsan kepada orang-orang lemah. Ingat, saya ingat kembali, senantiasa kita menghadirkan muamalah kita sungguhnya bukan dengan orang tersebut, tapi muamalah kita dengan siapa? Allah. Kapan Allah tahu selesai urusan? Kapan Allah tahu kita menunaikan amal tersebut dengan sebaik-baiknya, maka sudah selesai, cukup. Ya. Taib. Dan ranah ihsan juga secara umum, kalau kita berbuat baik, istilahnya, kalau orang Arab mengatakan, kalau kau berbuat baik, kamil, sempurnakan perbuatan baikmu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kau sudah berbuat baik, jangan setengah-setengah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang hamba melakukan suatu amalan, maka dia kerjakan dengan profesional, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Dalam ibadah kita, kalau ibadah, sholat ya serius. Toh kita sholat 5 menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit. Daripada sholat pikiran kemana-mana, sholat serius. Allahu Akbar, serius semua doanya. Sehingga ketika kita zikir, baca doa, sholat kita sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Toh waktunya sama. Mau 5 menit, 5 menit, mau berapa menit, sama saja. Pikiran sambil melayang dengan pikiran fokus, waktunya sama saja. Kalau gitu, fokuslah ketika beribadah. Ya. Ketika kita berbuat baik, misalnya kepada siapapun, usahakan jangan tanggung-tanggung. Kalau kita bisa lakukan kebaikan tersebut dengan sempurna, lakukan. Ada orang sakit, kita bisa bantu sampai dia sembuh, lakukan. Beda kalau kita nggak mampu. Mumpung Allah membuka hati kita untuk berbuat baik sama orang, kita bantu dia sampai selesai. Sehingga amalan kita sempurna. Allah suka seperti itu. Kalau bantu tidak tanggung-tanggung, tapi selesaikan secara sempurna. Selesaikan secara sempurna. Kita kalau ngurus anak yatim, jangan tanggung-tanggung sampai dia dewasa, sampai dia kawin, baru kita lepas. Ngurus dengan apa? Sebisa mungkin ya. Sama kalau ngurus istri juga jangan tanggung-tanggung, ngurus yang benar. Berbuat baik kepada istri, gemukkan dia. Sebisa mungkin, ada uang belikan emas, sebisa mungkin kita lain dia, jangan tanggung-tanggung. Tentu tidak boleh israf berlebihan. Sama ibu-ibu kalau ngurus suami, ihsan sama suami, jangan tanggung-tanggung, seriusin. Sama suami urusin dengan baik, rawat dengan baik. Kalau dia datang dari kantor disambut dengan baik, lepaskan sepatunya, lepaskan kaos kakinya, buka bajunya, ya. Kalau giginya kotor, sikat giginya. Kalau kakinya kotor, disikat kakinya. Ada sebagian istri melakukan itu, ada atau tidak? Ada. Oh, sini nggak ada ya, saya lupa. Sebenarnya saya kemarin di Medan. Saya kemarin di Medan dari Jumat hari Sabtu. Saya 2 hari kemarin di Medan, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya ketemu seorang sudah tua. Dia umur sudah hampir 70, istrinya baru meninggal. Kebetulan saya ceramah tentang istri yang berbakti kepada suami. Kemudian dia ngobrol sama saya. Saya kalau bilang namanya, antum semua mungkin tahu, tapi saya nggak pengen sebut namanya. Dia terkenal. Maka dia bilang, Ustadz, istri saya, subhanallah, sebelum meninggal dalam kondisi sekarat, dia minta diambil sepatu saya. Dia pingin semir karena itu kebiasaan dia. Allahu Akbar. Ibu-ibu ada enggak seperti itu? Boro-boro semir sepatu. Kalau perlu suami yang nyemir sepatunya. Enggak, insya Allah banyak istri apa soleha. Maksud saya, kalau kita berbuat baik, karena Allah sempurnakan sebisa mungkin. Ngurus anak dengan sempurna, ngurus istri dengan sempurna, ngurus suami dengan apa? Sempurna. Berbuat baik sama pembantu dengan baik. Kalau pembantu baikin. Kalau bisa baikin, kenapa? Apa halnya kita berbaik sama dia? Ya, tentu dengan tetap menjaga hubungan, tetap menjaga kedudukan majikan sama anak buah, tetap harus terjaga. Tapi kita berbuat baik
dengan sebaik mungkin. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idza amila al-abdu amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang hamba melakukan suatu amalan, dia sempurnakan amalnya. Tapi ini di antara bentuk ihsan. Di antaranya ihsan dalam tadi dalam perbuatan, ihsan dalam perkataan. Kita kalau berkata-kata hendaknya kita juga berbuat ihsan. Kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Berucaplah dengan husna, dengan yang baik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kal insani aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucaplah dengan kata-kata yang terbaik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Jadi syaitan itu kerjaannya ngadu domba di antara kita. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna syaitan qad ayyisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang rajin salat di jazirah Arab, tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba. Di antara mengadu domba yang paling mudah adalah membuat orang bicara sembarangan, sehingga terjadi adu domba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-Mu untuk mengucapkan kata yang terbaik. Nah, kita kalau berucap, sedang ngetik di grup atau kirim WA kepada istri atau istri kepada suami atau bicara, pilihlah kata-kata karena Allah. Pilih diksi yang terbaik. Kalau ada 5 diksi semua baik, pilih yang terbaik di antara 5 diksi ini. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sampai pada derajat ihsan. Saya mau ngetik, saya mau ngomong, Allah sedang lihat saya. Maka saya pilih diksi yang terbaik. Kenapa masalah rumah tangga banyak kacau? Karena suami tidak memilih diksi, istri juga tidak memilih apa? Diksi. Apalagi berusaha menyakiti lawan pasangannya. Apa yang buat istri saya paling jengkel? Nah ini, bahasa ini nih. Nah, ini bikin jengkel lah. Istri juga gitu, apa yang bikin suami paling jengkel? Nah ini pilihlah perkataan yang paling buruk. Sungguhnya setan teman kalian. Yang Allah bilang dengan begitu, Allah mengatakan pilihlah perkataan yang terbaik, sungguhnya hati-hati setan mengadu domba di antara kalian. Siapa sih yang paling suka diadu domba oleh setan? Suami istri. Kawan dengan kawan masih kurang, ustadz dengan murid masih kurang, tetangga sama tetangga masih kurang. Setan paling hobi mengadu domba antara suami dan apa? Istri. Oleh karenanya ketika kita berucap, pilihlah diksi yang terbaik. Kalau kita lupa, kita mau ucapkan kata-kata yang buruk, ingat ihsan. Allah sedang melihat saya ketika saya mau berbicara. Allah melihat saya ketika saya akan menulis ucapan. Buang ego, buang kesombongan, buang dendam karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihsan dalam perkataan. Di antara ihsan dalam perkataan, ya, kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah dengan yang lebih baik. Orang ucapkan Assalamualaikum sambil senyum, kita jawab dengan senyum lebih hangat, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ucapan juga kita pilih yang terbaik. Demikian juga dalam dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan." Berdoalah kepada Allah dengan hikmah, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan wejangan-wejangan yang baik. Bahkan ketika berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Kalau kita semua karena Allah, kalau kita yakin Allah melihat kita, ini semua mudah kita lakukan. Cuma kenapa kita merasa berat? Karena derajat ihsan ini sering hilang dari diri kita. Sehingga kita melakukan semuanya berat. Kita mengedepankan ego, mengedepankan emosi, pingin ngalahin dia, pingin nyakitin hatinya, sehingga derajat ihsan pun hilang, sehingga kita sulit melakukan itu semua. Jadi secara umum ranah ihsan sangat luas ya. Membantu orang lain karena Allah sangat baik. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah surun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim yang lain. Atau truda anhu ju'an, kau hilangkan rasa laparnya. Atau taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Atau takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. La an amshiya ma akhin li fi hajati ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani kebutuhan saudara saya sampai selesai
lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ini semua ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Maka latih diri kita, hidup kita untuk ibadah. Di antara ibadah dengan ihsan. Kalau lagi salat, ingat Allah melihat. Lagi baca Quran, wa ma tatlu min Qur'anin, wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Apapun ayat yang kau baca, Allah lihat. Wa ma takunu fi sya'nin, kau dalam kondisi apapun, Allah melihat. Wa ma ta'maluna min amalin, apapun yang kau kerjakan, Allah melihat. Ini Allah sebutin. Yang kedua, ketika kita sedang berbuat baik sama orang lain. Di antara majal ranah ihsan berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada tetangganya. Cari, saya punya tetangga, saya ingin ihsan sama dia. Gimana caranya? Ya kirim kue lah. Kirim makanan. Kalau ketemu salam. Sama tetangga. Kalau rezeki bagi-bagi ya. Rezeki bagi-bagi ya. Ini adalah ranah-ranah ihsan ya. Tentunya masih banyak ranah-ranah ihsan. Karena waktu tinggal sedikit, saya ingin bahas di akhir tentang keutamaan ihsan. Keutamaan apa? Ihsan. Kalau kita buat ihsan, apa faedahnya dunia maupun apa? Akhirat. Ada faedah dunia maupun di akhirat. Bukan akhirat aja. Kalau akhirat jelas. Siapa yang senantiasa merasa melihat Allah ketika dia beribadah, atau senantiasa merasa dilihat Allah ketika beribadah, dia akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang berbuat ihsan di dunia, dia akan mendapatkan al-husna, itu surga, wa ziyadah, memandang wajah Allah. Dan itu nikmat yang luar biasa yang Nabi pernah berdoa dalam doanya, "As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah." Fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Aku mohon kepada engkau kelezatan memandang wajahmu, dan aku mohon kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Ini doa Nabi SAW. Nabi Musa pingin lihat wajah Allah sampai dia mengatakan, "Arini anzur ilaik." Aku ingin lihat engkau ya Allah. Kenapa Nabi Musa merasa bahagia? Baru ngomong-ngomong langsung dengan Allah dia sudah bahagia luar biasa. Dia pingin kebahagiaan lebih, ingin melihat wajah Allah, tapi belum waktunya. Belum apa? Waktunya. Al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang selama ini beribadah merasa melihat Allah, maka Allah akan buat dia melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan puncak yang merupakan puncak kelezatan di hari kiamat. Ini salah satu balasan di akhirat, jadi puncak kenikmatan. Bahkan para ulama menyebutkan jika seorang sudah melihat wajah Allah, dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Bidadari pun dia lupa. Apalagi istri, lupa dah. Jadi mau saya, ini adalah puncak kelezatan. Siapa yang bisa meraihnya? Yang selama di dunia senantiasa merasa selalu dilihat oleh siapa? Allah. Ini nasihat tentu buat saya pribadi, buat kita semua, agar kita tadi saya katakan ini sekarang ilmu sudah kita miliki. Ilmu saja tanpa kita praktekkan nggak akan menjadi perangai. Harus diiringi ilmu praktek, ilmu praktek, ilmu praktek. Latih lagi sampai menjadi sajiyah, menjadi perangai bagi kita. Setiap kita melakukan sesuatu, ingat Allah. Allah lihat saya sedang melakukannya. Yang penting Allah sudah lihat. Yang penting Allah sudah tahu. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian di antara keutamaan ihsan, Allah sebutkan, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang berbuat ihsan. Orang suka berbuat ihsan, Allah kasih rahmat sama dia. Allah sayangi dia. Kalau sudah disayang sama Allah, tentu Allah akan arahkan kepada yang baik-baik. Namanya juga disayang. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maka jangan ragu-ragu berbuat ihsan. Berbuat ihsan ketika beribadah, berbuat ihsan kepada sesama manusia. Pada kerabat, pada anak yatim, orang miskin, orang susah, pada tetangga, kepada kawan, ya. Berbuat ihsan. Maka semakin kita berbuat ihsan, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ihsan adalah sebab untuk mendapatkan ilmu dan fikih dalam agama. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Ketika
Yusuf sudah mencapai asyuddahu, yaitu sudah mencapai dewasa, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu. Kenapa? Kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang berbuat ihsan. Allah semakin tambah dia ilmu dan kefakihan. Jika orang butuh ilmu, terus dia sertai dengan amal soleh, dengan berbuat ihsan, ilmunya semakin bertambah. Ketajaman kefakihan dia semakin bertambah. Tapi dia harus praktekkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia ilmu tidak perhatikan, kepalanya bebal, otaknya bebal, buntu. Ya. Tapi kalau dia berilmu, dia praktekkan ihsan, maka Allah tambahkan ilmu dan hukum, tambah fikih. Kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami beri balasan kepada orang berbuat ihsan. Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Kapan Allah sebutkan ayat ini? Setelah Allah menyebut tentang nikmat surga. Kata Allah, waliman khafa maqama rabbi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan nikmat-nikmat surga sampai Allah sebutkan tentang bidadari fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah sebutkan nikmat surga, tentang sungai, tentang buah-buahan, tentang tempat tidur yang indah, tentang bidadari yang begitu luar biasa. Setelah Allah berfirman, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Siapa yang berbuat kebaikan, dia pasti dibalas oleh Allah lebih daripada yang dia lakukan. Kita senyum sama orang karena Allah, pasti balasannya lebih indah jauh. Kita kasih duit sedikit sama orang, pasti balasannya jauh lebih banyak pada hari kiamat kelak. Di antaranya, siapa berbuat ihsan, maka akan diberikan keturunan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kullan hadaina, wa Nuhan hadaina min qabl, wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin." Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Masing-masing kami beri hidayah. Dan sebelumnya Nabi Nuh kami pun beri hidayah. Dan di antara keturunannya, keturunan Ibrahim adalah Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Semuanya keturunan siapa? Ibrahim. Dan mereka juga keturunan Yakub, Ishak dan Yakub. Kata Allah setelah itu, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Saya berbuat ihsan, insyaallah keturunannya soleh. Jangan riak tapi ya, jangan riak, jangan cari muka sama manusia. Jangan cari cap jempol ya. Jempol tangan, jempol kaki. Ngapain? Jangan berbuat kebaikan sedikit kemudian publish. Ini baru bagi santunan anak yatim, publish. Baru bersih-bersih di mana kerja bakti, publish. Jangan. Bantu anak yatim, publish. Waktu bantu janda, sembunyi-sembunyi. Tidak dipublish. Ikhlas. Bukan ikhlas, takut ketahuan istri sama. Jadi maksud saya ketika berbuat baik, ikhlas karena Allah, maka di antara faedahnya Allah akan anugerahkan anak yang soleh dan solehah. Kemudian di antaranya siapa yang berbuat ihsan, maka Allah bersamanya. Dan kalau Allah bisa bilang Allah bersamanya, berarti Allah akan membantunya dalam segala urusannya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seseorang jika dia senantiasa membantu saudaranya. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang ihsan. Allah bersama orang yang ihsan. Allah akan tambahkan kebaikan jika dia sedekah, Allah tambah harta baginya. Apapun dia lakukan Allah akan tambah. Kata Allah, wa sanazidul muhsinin. Kami akan tambah kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Akan diberi tambahan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka agar kita mudah untuk ihsan, kita ingat tentang keutamaan ihsan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menakjubkan disebut oleh para salaf, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika miskin ihsan, ketika kaya ihsan. Status ekonominya, status sosial tidak merubah dia dari
muhsin menjadi tidak muhsin, tetap malah ihsan. Semakin statusnya semakin tinggi, ihsannya semakin kuat. Makanya Yusuf alaihissalam ketika di penjara, datanglah dua orang, ya, minta ditafsirkan mimpinya. Kata Allah, dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Maka Yusuf masuk penjara, ada dua pemuda juga masuk penjara bersama Yusuf. Datanglah dua orang ini kepada Yusuf. Dia berkata kepada Yusuf alaihissalam, saya mimpi Yusuf, saya memerah anggur jadi khamar. Yang satu saya memikul roti, kemudian roti dimakan oleh burung. Nabi ta'wilih, kabarkanlah kepada kami berdua tentang tafsir mimpi kami berdua. Inna naraka minal muhsinin. Kenapa kami melihat engkau termasuk orang-orang yang muhsin? Kita baca buku tafsir, Yusuf di penjara baik, ketemu orang dia ngajarin kebaikan, ada orang susah dia bantu, ada orang sakit dia datangi, sabar. Dia bantu orang. Kalau dia nggak bisa bantu, dia cari orang yang bisa bantu orang ini. Sampai orang semua senang sama Yusuf. Kalau kita baca buku tafsir, sampai ada yang sudah keluar penjara, pengen di penjara lagi. Supaya bisa bareng sama siapa? Yusuf, saking muhsinnya. Sehingga orang datang dua nanya, minta ditafsir. Apa sebab mereka minta ditafsirkan oleh Yusuf? Kata mereka, inna naraka minal muhsin. Kami lihat engkau orang baik. Dan orang baik kalau diminta tafsir mimpi, insya Allah tidak nolak. Karena kau baik, kalau baik pasti tidak nolak. Ada seorang datang kepada seorang ustadz, minta bantuan. Ustadznya nggak punya duit. Kata ustadznya, pertama, terima kasih sudah husnuzon sama saya. Dari sebanyak orang kau pilih saya untuk tapi saya tidak punya apa-apa ya. Tapi maksudnya dia tahu orang muhsin pasti konsekuensinya akan membantu. Dan itu kebiasaan Yusuf. Maka dia minta ditafsirkan mimpi. Ini ketika Yusuf miskin, status jadi di penjara, ternyata baik luar biasa. Taib, setelah dia jadi bangsawan, apakah berubah? Sombong, angkuh, OKB, orang kaya baru, lupa diri. Ya. Tentang kemarin naik motor apa namanya, motor rusak, motor jelek, sekarang sudah naik mobil mahal. Apakah berubah akhlaknya? Ternyata tidak. Ya. Ketika datang kakak-kakak Yusuf, dia tidak tahu Yusuf. Dia berkata, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Sebelumnya dia mengatakan, sebelumnya mereka berkata, inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Saya lupa ayatnya, jadi sebelumnya. Inna naraka minal muhsinin. Jadi mereka berkata, wahai Yusuf, adik kami salah, ambillah kami pengganti adik kami. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau, memandang engkau termasuk orang berbuat ihsan. Jadi Yusuf setelah jadi bangsawan juga terkenal sebagai orang yang ihsan. Ini ketika seorang melakukan ini semua karena Allah, perubahan status sosialnya tidak merubah sikapnya karena semua dia lakukan karena Allah. Sebagian orang hanya ihsan ketika masih susah, ketika udah kaya lupa sama semua orang. Kemudian yang membantu kita untuk berbuat ihsan, ingat yang menyuruh kita berbuat ihsan adalah yang telah berbuat ihsan kepada kita. Makanya orang-orang menasihati Qarun dengan berkata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Kita yang bisikin kita punya duit siapa? Allah. Yang buat kita sehat, Allah. Yang buat kita cerdas, Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita diberi kemudahan, Allah. Maka berbuat mudahlah kepada orang lain. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah punya kebiasaan sama kita, kita juga punya kebiasaan sama orang. Jagalah kebiasaan Allah kepada kita dengan menjaga kebiasaan kita sama orang lain. Kita buat ihsan, Allah kasih ihsan terus. Kita kasih ihsan, Allah kasih ihsan sama kita. Taib, mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau antum ada waktu, antum tulis di Al-Quran muhsinin. Di situ akan sebutkan banyak sifat-sifat orang muhsin apa aja. Ya, berinfak, memaafkan, menahan amarah, banyak. Yang semua itu tidak bisa dilakukan kecuali orang menghadirkan dalam hatinya, Allah senantiasa menilainya, memandangnya, memperhatikannya. Mungkin ini saya yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin.